Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam, jumpa lagi pada malam ini 17 September 2021. Sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan. Karena itu, marilah kita angkat pujian bersama, Indah Rencanamu. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang dalam kesetiaannya terus menjaga keselamatan kami dan memberi kehidupan kepada kami senantiasa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Bapa. Sebelum kami beristirahat malam ini, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Karena itu, datanglah dan berkati kami sekalian, ya Bapa. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Padamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-31. Dan saya akan membacakan secara khusus ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-25. Dan umat Tuhan akan membacakan ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Beginilah bunyi firman Allah. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut,
Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Demikian umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita melihat kenyataan kehidupan kita, sesungguhnya kita melihat ada begitu banyak orang yang dilengkapi dengan banyak kekayaan di dalam kehidupan mereka. Namun kita juga menyaksikan ada begitu banyak orang yang penuh dengan kekurangan. Tidak bisa dapat makan dan minum secara teratur di dalam hari-hari hidup mereka. Bagian kitab suci yang kita baca ini mengingatkan kepada kita tentang dua kelompok manusia ini. Dalam renungan pada malam yang lalu, kita sudah belajar bersama bahwa orang-orang yang semasa hidupnya memiliki banyak kekayaan, tapi kekayaan itu ternyata mereka peroleh bukan benar-benar apa yang menjadi hak dari kehidupan mereka. Harus membuat janji di hadapan Tuhan bahwa mereka akan mengembalikannya kepada Tuhan melalui orang-orang di sekitar mereka. Dan itu telah kita belajar dalam renungan pada malam yang lalu. Malam ini kita belajar dari Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai dan ayat yang ke-31. Yang mengisahkan kepada kita tentang kehidupan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ternyata di sini kita mendapatkan gambaran bahwa ada satu pribadi yang dilengkapi dengan begitu banyak kekayaan yang amat luar biasa. Dan orang yang diperlengkapi dengan kekayaan yang amat luar biasa ini, ternyata dalam hari-hari hidupnya hanya mengingat dirinya sendiri. Ternyata dia hanya mengumpulkan bagi dirinya sendiri tanpa dia dapat berbagi dengan orang-orang di sekitarnya. Teristimewa kepada orang-orang yang berkekurangan yang ada di sekitar kehidupan mereka. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita tentu berharap bahwa semua orang yang telah diperlengkapi oleh Tuhan dengan berbagai-bagai kekayaan material yang memperlengkapi kehidupan mereka, dia harus ingat bahwa ada bagian yang harus dapat dia berikan kepada orang-orang yang berkekurangan. Apalagi kita hidup dengan orang-orang yang berkekurangan di sekitar kita. Kalau kita belajar di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-37. Ketika murid-murid itu menyuruh orang banyak itu pergi dari tengah-tengah kehidupan mereka, lalu Yesus mengingatkan kepada murid-murid bahwa kamu harus memberi makan kepada mereka. Apa yang mau disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid? Bahwa hidup berbagi dengan orang-orang yang sangat membutuhkan pada waktu itu bersama dengan kita, ada di antara kita, perlu kita beri perhatian kepada kehidupan mereka.
Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingatlah bahwa kalau kita sedang hidup sebagai orang-orang yang diperlengkapi Tuhan dengan banyak kekayaan material di dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa harus ada bagian yang kita sediakan untuk memberkati orang-orang yang berkekurangan yang hidup di sekitar kita. Kalau kita belajar di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-21. Setiap orang yang dengan sukacita memberi perhatian kepada orang miskin, kepadanya tersedia harta di sorga. Di sini Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa bukan kita hanya akan diperlengkapi ketika kita masih hidup di bumi, tapi ketika semua yang telah diperlengkapi oleh Allah bagi hidup kita di bumi ini, kita beri perhatian kepada mereka yang berkekurangan yang ada di sekitar kita, maka bukan saja di bumi tersedia bagian kita, tapi juga di sorga tersedia bagian bagi kehidupan kita. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Itu berarti ada kehidupan yang berlanjut. Ada sukacita yang berlanjut di dalam kehidupan kita. Hal ini ternyata tidak terjadi dengan gambaran kehidupan orang yang dikisahkan oleh Yesus dalam cerita Injil Lukas pasal yang ke-16 tadi. Bahwa dia hanya memiliki apa yang ada di bumi, tapi dia tidak memiliki harta di sorga. Dia tidak memiliki bagian di dalam kerajaan Allah. Karena ternyata yang disediakan baginya di bumi, dia hanya gunakan untuk kepentingan dirinya. Genggamannya terlalu keras. Dia tidak dapat membuka genggaman tangannya dan memberkati orang yang ada di sekitarnya. Perhatikan baik-baik dalam bacaan kitab suci tadi. Bayangkan, orang yang susah itu sudah ada di hadapannya, di dekat meja makannya. Bahkan anjing-anjingnya menjilat boroknya. Artinya bahwa dia melihat kenyataan itu. Dia melihat kesulitan dan kesusahan orang yang ada di sekitarnya. Bahkan di hadapan mata kepalanya sendiri. Tapi dia tidak sudi memberkati kehidupan orang itu. Sadis memang perilaku hidup orang ini. Tapi ternyata dari perilaku hidupnya, di mana mata hatinya tertutup, bahkan mata fisiknya juga tertutup, juga telinganya juga yang tertutup untuk tidak mendengar keluh kesah. Akhirnya dia tidak dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik. Ternyata orang-orang yang selama hidupnya di bumi, genggamannya terlalu keras, tidak dapat mengulurkan tangannya untuk memberkati orang-orang susah yang ada di hadapannya, di sekitarnya. Ingat, dia tidak mendapatkan bagian apapun di dalam kerajaan Allah. Bahkan di dalam bagian kitab suci tadi dalam Injil Lukas pasal yang ke-16, kalau kita perhatikan dengan baik, bekas basah dari jari Lazarus pun tidak bisa dapat menyentuh lidahnya. Karena itu kita harus ingat dengan baik. Banyak ayat-ayat kitab suci yang mengingatkan kepada kita tentang perhatian Allah terhadap mereka yang memiliki hati yang berbelas kasih terhadap orang-orang di sekitar mereka. Kalau kita belajar di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-25. Di sana diingatkan kepada kita, siapa yang dalam hari-hari hidupnya dapat memberi kepada orang-orang di sekitarnya, hidupnya diberi kelimpahan. Artinya bahwa Allah melihat kebaikan hati kita dan dia akan terus memberkati hari-hari hidup kita. Bahkan di dalam Amsal 38 ayat yang ke-27 jelas. Siapa yang memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan.
Tetapi siapa yang menutupi matanya terhadap orang-orang miskin, dia akan dikutuki oleh Allah. Itu jelas digambarkan di dalam cerita Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai 31 tadi. Bahwa orang kaya yang digambarkan tadi itu ternyata tidak dapat perhatian dari Allah. Setelah mengalami kematian, dia tidak mendapatkan kehidupan yang damai dan sukacita dalam surga rumah Bapa, tapi dia justru mengalami penderitaan yang kekal. Karena itu ingat, firman Allah selalu menegaskan kepada kita bahwa orang-orang yang memberi dengan sukacita, yang berbagi dengan sukacita dengan orang-orang yang susah di sekitarnya, dapat diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya kehidupannya di bumi ini, tapi juga berlanjut hidupnya di dalam sorga rumah Bapa. Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 mengingatkan itu. Orang yang memberi dengan sukacita diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman Allah selalu mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang membagi rezekinya dengan orang-orang miskin akan diberkati oleh Tuhan. Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-9 menegaskan itu. Ternyata orang kaya yang digambarkan dalam Injil Lukas pasal 16 tadi menutup mata hatinya, hidupnya, untuk tidak mau memberkati orang yang susah yang sudah ada di hadapannya. Akhirnya dia tidak menerima berkat Allah dalam kehidupan kekal. Karena itu kita harus ingat, Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi kehidupan kita. Allah yang menaruh belas kasih-Nya kepada kita dan memperlengkapi kita dengan banyak hal. Dan Allah juga mengajarkan kepada kita untuk kita juga menaruh belas kasih terhadap orang-orang lemah, orang-orang susah yang ada di sekitar kita. Kalau kita belajar di dalam kitab Amsal pasal 19 ayat yang ke-17, juga di sana memberi penegasan kepada kita. Siapa yang menaruh belas kasih kepada orang-orang lemah, Tuhan akan membalasnya. Bahkan kalau kita belajar di dalam Injil Matius 25 ayat yang ke-40, di sana dengan jelas Yesus menegaskan, Aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu perbuat terhadap salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu berarti firman Allah mau mengajarkan kepada kita bahwa setiap perhatian dan belas kasih yang kita nyatakan untuk memberkati orang-orang susah di sekitar kita, sesungguhnya kita sedang melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ingat firman Allah dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-42 mengingatkan kepada kita, barang siapa yang memberi air sejuk secangkir kepada orang kecil, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ingatlah, kita beriman kepada Allah yang bermurah hati, Allah yang penuh belas kasih terhadap kehidupan kita umat manusia. Dan karena itu semua kita yang telah mendapatkan belas kasih dari Allah, yang sudah lebih dahulu merasakan kasih sayang dan cinta kasih yang amat luar biasa dari Allah dalam kehidupan kita, yang menjamin kehidupan kita di bumi, bahkan menjamin kehidupan kekal bagi kita dalam surga rumah Bapa. Ingat, kita haruslah pribadi-pribadi yang memiliki hati yang berbelas kasih
dan yang tahu berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Ingat, hidup dan menikmati apa yang menjadi hak bagi kita. Dan semua yang telah Tuhan sediakan menjadi bagian bagi kita itu, kita harus ingat. Ada bagian dari orang-orang susah yang harus kita lanjutkan bagi kehidupan mereka. Lakukanlah ini dengan setia. Dan harus kita kerjakan dengan setia mulai sekarang ini. Sebab waktu kita sangat terbatas. Kita tidak tahu bahwa hari esok apakah kita masih ada di bumi atau tidak. Kita tidak tahu. Karena itu hari ini, jika kita telah mendengarkan suaranya, kebenaran firman-Nya, jangan keraskan hatimu. Hiduplah dalam memberi perhatian bagi orang-orang susah di sekitar kita. Tuhan pasti memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sungguh-sungguh bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah melawat kami. Kami sadar dalam banyak kesempatan kami menutup mata hati kami, telinga kami, mata fisik kami melihat orang-orang susah di sekitar kami. Dan genggaman tangan kami begitu keras untuk tidak dapat berbagi dengan kehidupan mereka. Malam ini Tuhan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengajarkan kami supaya sudah waktunya kami harus bisa dapat berbagi dengan orang-orang susah di sekitar kami. Sebab dengan melakukan itu, sesungguhnya kami sedang melayani Tuhan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami minta ampun kalau selama ini kami tidak melakukan ini dengan baik. Terima kasih Bapa untuk peneguhan firman-Mu. Malam ini kami terus berdoa kepada seluruh umat-Mu dalam segala aktivitas hidup mereka. Bapa, ulurkanlah tangan-Mu dan berkati mereka. Sehingga seluruh umat-Mu hidup dari berkat-berkat-Mu. Dan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan, masing-masing mereka menyadari bahwa ada bagian yang harus mereka terus salurkan kepada orang-orang susah yang hidup di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu kami minta kepadamu, datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami. Dan beri urapan khusus kepada kami, supaya malam ini kami dapat tidur dengan aman dalam tuntunan dan kasih sayang-Mu. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Padamu kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.